Sahabatku yang dirahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sebuah desa yang damai terhampar cerita menakjubkan tentang seorang wali Allah yang menyamar sebagai orang gila. Ia adalah seorang yang kerap terlihat berkeliaran di malam hari, mengisahkan syair-syair indah yang hanya bisa dimengerti oleh langit dan bintang-bintang. Ketika sang surya menggelar karpetnya di langit, ia pun memilih untuk merengkuh tidur di bawah bayang-bayang pepohonan. Tapi, kegilaannya tidaklah seperti yang dilihat oleh mata orang awam. Dia adalah pengembara hati yang suka bermain-main dengan anak-anak dan menghampiri sampah-sampah, tidak pernah menemukan batasan di antara mereka. Orang-orang desa, meski menganggapnya gila, menyadari bahwa di balik tabir keserbaannya, ia memiliki belas kasih yang amat dalam, khususnya terhadap anak-anak yang menjadi keceriaan di desa tersebut. Masyarakat desa rajin memberikan hidangan kepada wali ini saat remang senja menjelma, mengetahui bahwa siang jarang dihiasi dengan kerinduan akan makanan. Namun, yang lebih mengherankan, tidur baginya hanya sebuah panggilan yang terdengar jelas di emperan masjid desa. Di sanalah ia memilih merangkul mimpi-mimpi yang tak terhingga di bawah kelembutan langit. Tersebar kabar yang menggelisahkan bahwa tidur bukanlah panggilan bagi sang wali, melainkan hanya di sela-sela kesibukan di emperan masjid, ia menemukan kedamaian dalam diam yang indah. Terkadang, terik mentari menjadi saksi ketenangan yang memeluknya dari pagi hingga senja. Sementara di malam yang sunyi, ia terjaga dengan puitisnya, membangunkan kata-kata indah yang menari di sekitar kegelapan. Hingga suatu malam yang dihiasi oleh gemerlap bintang-bintang, dia menyalurkan kerinduannya dengan kata-kata yang teramat manis. "Wahai kekasih, dalam setiap doaku, hanya padamu aku berharap. Engkau yang kubaktikan, engkau yang kucinta." Terus-menerus ia bersyair, hingga tangisan terseduh-seduh mengakhiri alunan bait-bait indahnya. Suatu siang yang cerah, ketika dunia terbuka lebar dengan sinar mentari, orang gila itu terlelap dengan damainya di emperan masjid yang selalu menjadi saksi bisu akan keberadaannya. Suatu hari, di bawah bayang-bayang masjid yang diselimuti oleh ketenangan, seorang musafir tiba, memasuki pintu gerbang dengan hati yang penuh ketenangan. Selesai menunaikan kewajiban sholat zuhur, matanya tertuju pada sosok yang terlelap di emperan masjid. Tanpa ragu, ia mendekati orang gila itu dengan niat baik untuk membangunkannya dari tidurnya. Namun, upayanya sia-sia. Orang gila tetap dalam tidurnya yang nyenyak, tak tergoyahkan oleh sentuhan apapun. Tapi musafir itu tidak menyerah begitu saja. Dengan lembut ia memanggil, "Wahai saudara yang sedang terlelap, apakah kamu tidak menyadari waktu telah menjelang sore? Tidakkah kau ingin bergabung dalam sholat zuhur? Jangan biarkan kesempatan itu terlewat hanya karena tidurmu." Namun, tanggapan yang ia dapatkan tak seperti yang diharapkan. Dengan mata yang melotot, orang gila itu menatap musafir dengan tajam, lalu berkata dengan suara yang mengejutkan, "Apa urusanmu denganku? Aku sedang bermimpi bersama kekasihku. Mengapa kau datang mengganggu kebahagiaanku bersama dia?" Musafir itu terdiam, tersentuh oleh keindahan dan kesucian hati orang gila itu, yang mungkin hanya ia sendiri yang bisa memahaminya. Dengan penuh pengertian, ia mengangguk dan meninggalkan orang gila itu dalam kehangatan mimpi-mimpinya bersama sang kekasih. Musafir itu dengan penuh kebaikan bertanya, "Tidakkah engkau ingin menunaikan salat untuk menyembah Tuhanmu?" Orang gila itu menjawab dengan ketegasan, Tuhan? Tuhan yang mana? Aku tidak pernah menyembah Tuhan. Tidak ada yang kuanggap sebagai Tuhan dalam hidupku." Mendengar hal itu, musafir itu merasa terpanggil untuk memberikan pengertian. Dengan sedikit ketegasan dalam suaranya, ia berkata, "Mengapa engkau berkata begitu? Mengapa engkau menolak keberadaan Tuhan?" Orang gila itu dengan tulus menjawab, Aku hanya menyembah dan memuja sang kekasihku. Di hatiku, hanya ada cinta kasih, tidak ada tempat bagi Tuhan yang tak terlihat." Wajah musafir itu tampak sedikit kesal. "Apa agamamu wahai orang yang tidak mengenal Tuhan?" Tanpa ragu, orang gila itu kembali menjawab, "Aku tidak memiliki agama, hanya ada cinta kasih yang mengalir dalam diriku." Lalu, dengan penuh kepedulian, musafir itu bertanya balik, "Dan bagaimana denganmu? Apakah engkau juga seorang muslim seperti aku? Engkau berada di masjid ini." Dengan kedamaian yang terpancar dari matanya, musafir itu menjawab, "Tentu saja, aku adalah seorang muslim."
Aku berada di sini untuk beribadah kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, meskipun engkau dan aku mungkin memiliki pandangan yang berbeda tentang keberadaannya. Orang gila itu kembali bertanya, "Di manakah Tuhanmu berada, wahai musafir yang menganut agama Islam?" Musafir itu terkejut mendengar pertanyaan tersebut. Dia hanya terdiam, merenung sejenak, lalu meninggalkan orang gila itu tanpa berkata-kata. Setelah musafir pergi, orang gila itu berujar, "Kau hanya mengganggu tidurku yang sedang bermimpi. Engkau bangunkan aku dengan hal-hal yang tak ku mengerti, lalu menyuruhku untuk sholat. Tetapi, engkau sendiri tidak tahu di mana Tuhanmu berada. Sungguh, orang yang aneh." Dengan itu, orang gila itu kembali melanjutkan tidurnya. Ketika malam turun, dia kembali bersyair dengan suara merdunya, "Wahai kekasih, sungguh aku tidak kuat menahan rindu ini. Aku tak sabar untuk bertemu denganmu. Hatiku merindukanmu, sungguh aku tak bisa menahan kerinduan ini. Wahai pujaan hati, aku ingin sekali meraihmu." Kegilaannya semakin memuncak ketika dia terus mengalunkan syair-syair indahnya. Namun, ternyata musafir itu telah memperhatikannya dari kejauhan, membuatnya penasaran dengan kata-kata orang gila itu di siang hari. Dan sambil mendengarkan syair yang kaya akan makna, musafir itu mulai meragukan bahwa orang itu benar-benar seorang gila. Tanpa ragu, musafir itu mendekat dan menyapa dengan salam "Assalamualaikum." Orang gila itu menjawab dengan ramah, "Waalaikumsalam." Musafir itu bertanya dengan lembut, "Apa yang sedang kamu lakukan di sini, wahai saudara? Apakah sedang bersama kekasihmu?" Orang gila itu dengan senyum lembut menjawab, "Aku sedang memuji dan mencintai sang kekasih." Lalu musafir itu melanjutkan, "Kenapa kamu tidak menunaikan sholat, wahai saudara?" Orang gila itu tersenyum dan menjawab, "Aku memang tidak menjalankan sholat, karena aku lebih merasa dekat dengan kekasihku dalam doaku yang terucap dari hati." Musafir itu kemudian menambahkan, "Dan satu lagi, mengenai pertanyaanku tentang di mana Tuhanmu berada yang kamu tanyakan tadi siang, bisakah kamu memberiku penjelasan?" Orang gila itu menjawab dengan tulus, "Aku hanya ingin mengatakan bahwa Tuhan bagi saya adalah cinta kasih yang ada di dalam hati setiap manusia. Tuhan adalah energi yang menggerakkan kita untuk mencintai, berbuat baik, dan mengasihi sesama. Itu adalah Tuhanku." Musafir itu terkesan dengan jawaban itu, dan keduanya pun terlibat dalam diskusi yang mendalam tentang makna cinta, kehidupan, dan agama. Dari pertemuan itu, musafir itu belajar bahwa kebijaksanaan dan cinta tak selalu terdapat dalam penampilan yang konvensional. Orang gila itu, dengan segala keanehannya, membawa sebuah pelajaran yang berharga tentang esensi cinta dan keyakinan yang mendalam. Tahukah kamu, wahai musafir, apa yang kau lakukan selama ini? Kau menyembahnya, tapi kamu tidak tahu di mana Tuhan itu berada? Sungguh sia-sia. Wahai musafir, Tuhan itu banyak. Jadi janganlah sekali-kali kamu mengatakan menyembah Tuhan, karena kamu akan berada dalam kesesatan. Entah Tuhan yang mana yang engkau sembah, wahai musafir. Kamu pasti bertanya-tanya, kenapa aku tidak beragama dan tidak bertuhan? Musafir itu pun mengangguk dengan penuh rasa penasaran. Aku tidak menyembah Tuhan, wahai musafir. Aku hanya menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pandanganmu sungguh menarik, saudaraku. Setiap orang memiliki cara unik dalam memahami dan mengalami hubungan dengan Yang Maha Kuasa. Aku menghargai keyakinanmu dan pengabdianmu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai satu-satunya objek penyembahanmu. Memilih untuk tidak mengikuti agama tertentu karena merasa sudah memiliki hubungan yang mendalam dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah keputusan yang sangat pribadi. Setiap individu memiliki perjalanan spiritualnya sendiri, dan sangat penting untuk saling menghormati dan memahami pilihan tersebut. Tentu, kesetiaan dan kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah hal yang sangat berarti dalam kehidupan spiritual seseorang. Aku menghargai kedalaman keyakinanmu, saudaraku, dan berharap agar kita semua dapat menemukan kedamaian dan cinta kasih yang sejati dalam perjalanan hidup kita masing-masing. Pertukaran pandangan antara musafir dan orang gila itu sungguh menarik. Aku ikhlas menerima kegilaanku ini karena aku ingin bersama Sang Maha Cinta. Aku menginginkan cintanya. Inilah yang diinginkan dari Sang Maha Cinta kepadaku, diucap orang gila dengan penuh keyakinan. Mendengar ucapan itu, musafir tak bisa menahan perasaan kagumnya. Subhanallah, Maha Suci Engkau,
Ampunilah aku dari segala prasangka burukku ini, ucapnya dengan tulus. Namun, musafir tidak bisa menahan rasa penasaran. Kenapa ketika aku menyuruhmu sholat, kamu menolak ajakanku? Tanyanya. Orang gila itu menjawab dengan bijaksana. Apakah semua kebaikan yang aku lakukan harus aku perlihatkan kepada semua orang? Tahukah kamu di mana aku sholat? Musafir menggeleng. Tadi siang tidak tahu. Wahai Fulan, jawabnya. Sesungguhnya amal baik itu ibarat kebaikan tangan kanan yang tidak harus terlihat oleh tangan kiri. Ujar orang gila dengan bijak, menggambarkan esensi dari kebaikan yang dilakukan tanpa pamrih dan tanpa harus dipamerkan kepada orang lain. Orang gila itu memberikan nasihat bijak. Janganlah semua amal kebaikanmu kau pamerkan, karena akan menjauhkanmu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila semua kebaikanmu terlihat dan kebaikanmu mendapat pujian orang lain, kau pun termakan pujian mereka. Kemudian, ia memberikan petunjuk kepada musafir. Bila kau ingin mengetahui ketika waktu sholat tiba, maka datanglah ke hutan dekat perkampungan ini, maka tubuhku yang di sini terlihat sedang tertidur pulas. Jasad inilah yang terlihat oleh masyarakat desa. Musafir terkejut. Bagaimana caranya sholat sedangkan tubuhmu sedang tertidur pulas di emperan masjid ini? Orang gila itu menjelaskan, aku memakai tubuh kekasihku, Sang Maha Zohir, secara lahiriah dan batiniah. Maka besok siang ketika aku tertidur di emperan masjid ini, janganlah kau bangunkan aku untuk menunaikan sholat zuhur. Tapi datanglah ke hutan dekat desa ini, maka kau akan menemukanku. Musafir itu mengamati dengan penuh kekaguman ketika orang gila tersebut selesai melaksanakan wiridnya di bawah pohon yang rindang. Setelah beberapa saat berlalu, ketika orang gila itu selesai berdoa, musafir itu dengan penuh keingintahuan mendekatinya. Dengan rasa hormat dan penasaran yang besar, musafir itu akhirnya bertanya, "Wahai saudaraku, aku terkejut melihatmu di sini. Apakah benar bahwa engkau adalah orang yang kemarin tertidur di emperan masjid?" Orang gila itu tersenyum lembut dan menjawab dengan lembut, "Ya benar saudaraku, aku adalah orang yang kemarin tertidur di emperan masjid. Namun, aku memang seringkali berada di sini, di hutan, untuk mendekatkan diri kepada Sang Pencipta." Musafir itu semakin penasaran. Tetapi bagaimana mungkin kamu bisa melakukan sholat di sini, sementara tubuhmu tertidur di emperan masjid? Orang gila itu tersenyum. Ini adalah rahasia antara aku dan Sang Kekasih. Namun, aku bisa memberimu sedikit petunjuk. Kedekatan kepada Allah tidak hanya terjadi di tempat-tempat ibadah konvensional, tetapi juga di mana saja, termasuk di alam bebas seperti hutan ini. Musafir itu memahami bahwa kebenaran seringkali lebih dalam daripada yang terlihat, dan dia merasa terinspirasi oleh kedalaman pemahaman orang gila itu tentang spiritualitas. Dengan rasa hormat, musafir itu kemudian melanjutkan percakapan mereka, siap untuk menimba lebih banyak hikmah dari saudaranya yang bijak tersebut. Musafir muda itu mendengarkan dengan penuh kekaguman saat orang gila menjelaskan fenomena yang terjadi. Wajahnya mencerminkan kebingungan dan keraguan yang dalam. "Wahai saudaraku," ucapnya dengan suara gemetar, "aku memang merasa kebingungan dan keraguan. Aku tidak bermaksud meragukan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena aku tahu bahwa segala sesuatu mungkin baginya. Namun, aku merasa sulit untuk memahami konsep ini." Orang gila tersenyum lembut, "Tidak perlu khawatir, wahai saudaraku. Kesulitan untuk memahami adalah wajar, karena kita semua manusia yang terbatas. Namun, yang penting adalah memiliki keyakinan yang kokoh dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala." Dengan kata lain, lanjutnya, mata kasar kita hanya dapat melihat permukaan dari apa yang sebenarnya terjadi. Namun, jika kita memiliki mata hati yang halus, kita akan dapat melihat kebenaran yang lebih dalam di balik semua yang terlihat. Dinding-dinding penghalang yang tampak di dunia ini hanyalah ilusi, dan di hadapan Allah, segala sesuatu menjadi terbuka dan jelas. Musafir itu merasa sedikit lega mendengar penjelasan itu, dan dia merenung sejenak atas kebijaksanaan yang baru saja didengarnya. Ia merasa terinspirasi untuk terus mengeksplorasi dan memperdalam pemahamannya tentang keajaiban kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hatinya, ia bersyukur telah diberikan kesempatan untuk belajar dari saudaranya yang bijak ini. Orang gila itu melanjutkan penjelasannya dengan bijaksana. "Apabila kamu menyerahkan segalanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dinding penghalang itu sudah menghilang, maka kamu sedang memakai pakaian yang sesungguhnya, yaitu pakaian ruh. Namun, aku tidak bisa menjelaskan semua tentang ruh kepadamu,
karena ruh adalah urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi yang tidak memahaminya, maka mereka akan menghalalkan darahku. Musafir itu mendengarkan dengan seksama, mencoba memahami kata-kata yang dalam itu. Aku sedikit paham apa yang engkau katakan, wahai guruku, ucapnya dengan penuh hormat. Orang gila itu kemudian dengan lembut menunjukkan sesuatu di balik jubahnya. Wahai musafir, lihatlah di balik jubahku ini, ujarnya dengan penuh kelembutan. Musafir itu terkejut melihat cahaya yang terang benderang bersinar di dada orang gila. Cahaya itu begitu mempesona hingga akhirnya musafir jatuh pingsan, tersentuh oleh keagungan dan kemuliaan yang terpancar dari sosok bijak di hadapannya. Sang musafir merasakan kekosongan ketika menyadari bahwa orang gila yang bijaksana itu telah menghilang tanpa jejak. Dengan hati yang penuh pertanyaan, ia berusaha mencari di sekitar masjid, tetapi tidak menemukan jejak orang itu. Bahkan saat bertanya kepada penduduk desa, mereka pun tidak mengetahui kemana orang gila itu pergi. Dengan perasaan yang campur aduk, sang musafir memutuskan untuk melanjutkan perjalanannya dengan pertanyaan-pertanyaan yang menggelayut di pikirannya. Siapakah orang ini sebenarnya? Siapakah sosok misterius ini yang memberinya begitu banyak hikmah dan pengetahuan? Dan siapakah penyair gila ini, yang tersembunyi di balik jubah kesederhanaannya? Dengan hati yang penuh dengan rasa syukur atas pertemuan yang tak terduga ini, sang musafir mendoakan kebaikan untuk orang gila yang telah mengubahnya dengan kebijaksanaannya. Dia melanjutkan perjalanannya dengan keyakinan bahwa setiap pertemuan membawa hikmah, dan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menunjukkan jalan yang benar baginya. Wallahu alam bishawab. Semoga cerita ini bermanfaat bagi kita semua. Teruslah semangat dalam beribadah dan jangan lelah berbuat kebajikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.